Tips sukses persiapan observasi praktik kinerja di PMM atau kinerja di PMM, pengolahan kinerja guru. Dan banyak juga teman-teman yang penasaran, nanti observasinya seperti apa sih? Apakah butuh rubrik-rubrik yang administratif, ataukah ada hal-hal yang harus disiapkan atau dikerjakan, diselesaikan, dan sebagainya. Kemudian nanti yang diamati apa saja, itu semuanya akan terjawab di sini. Saya akan menunjukkan pada teman-teman sekalian selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, dan benar-benar dari awal ya, dari teman-teman ketika sudah disepakati kemarin, jadi tinggal dilanjutkan ya. Jadi sekali lagi, kuncinya ya atau syarat wajib teman-teman bisa mengikuti sesi ini atau bisa mempraktikkan langsung adalah teman-teman pengelolaan kinerjanya kemarin sudah selesai di tahap sepakati ya. Dengan kata lain, sekarang masuk pada persiapan observasi. Nah, biar tidak berpanjang kata, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Dan di sesi kali ini, seperti janji saya di awal tadi, saya akan mengupas tuntas tips, trik ya. Yang intinya, saya akan berbagi bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan persiapan observasi praktik kinerja dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin tentunya, dengan teman-teman menyimak video ini. Jadi nanti ada gambaran, ada sebuah hal yang sekiranya teman-teman langsung bisa action ya. Dan ini juga tidak hanya bagi guru, bagi kepala sekolah juga bisa menyimak video ini. Jadi bisa memberikan gambaran pada teman-teman kepala sekolah dan semua teman-teman guru terkait nanti proses yang terjadi ya pada persiapan observasi, dan sekaligus nanti saya akan spill ya. Saya akan spill di dalam atau pasca persiapannya atau saat observasinya itu seperti apa sih ya. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, seperti biasa silahkan masuk pada aplikasi PMM teman-teman sekalian dan silahkan masuk pada menu pengelolaan kinerja seperti biasa. Ini silahkan diklik, dan ketika nanti setelah diklik tampilannya pasti seperti ini: observasi praktik kinerja periode Januari-Juni dan cek langkah observasi. Ya pasti seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah sesuai prasyarat tadi, yakni sudah disepakati. Kalau belum tampil seperti ini bagaimana Pak? Pastikan teman-teman ya, kalau ada tombol sepakati silahkan diklik sepakati, atau teman-teman bisa dicek video saya sebelum ini, saya sudah membahas bagaimana cara untuk menyepakati. Boleh klik link yang ada di atas ini, ada video nanti terkait dengan cara itu. Kita kembali lagi fokus pada observasi di sini. Tapi teman-teman, saya ingin sampaikan, jadi pada tampilan observasi ini selain persiapan ini ya, di bawahnya juga ada kumpulkan dokumen dan tugas tambahan. Teman-teman, ini jangan teman-teman hiraukan dulu. Walaupun sebenarnya ini kalau diklik juga nggak masalah ya. Teman-teman kalau mau mengumpulkan bukti dukung itu sudah bisa sekarang ya. Misalkan sudah ada sertifikat-sertifikat ya, teman-teman bisa kumpulkan di sini. Ya, unggah dokumen ya, dan seterusnya. Bisa unggah dokumen langsung PDF-nya atau dari bukti karya di PMM ya. Nah, kalau teman-teman sepakat setuju terkait dengan bagaimana membuat bukti karya, bagaimana mengisi bukti karya di PMM, boleh tulis di komen, bisa request ya. Request pelatihan apa, request sesi apa, nanti saya akan siapkan di channel ini ya. Oke, kita kembali di sini ya, kita break lagi. Nah, ini ya pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, teman-teman juga sudah bisa mulai kumpulkan dari sekarang sebenarnya. Ini bisa, nggak masalah. Ya, tapi jangan khawatir ya, jedanya masih lama sampai Juni ya, ini di skip dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada silahkan bisa dikumpulkan. Ya, dan di sini saya mau fokus ke observasi praktik kinerja, tapi perlu dipahami baik-baik teman-teman, di bawah ini ada alur ya, alur yang teman-teman harus pahami ya. Di sini kalau kita klik alurnya teman-teman ya, terkait dengan pengelolaan kinerja guru ini ya, alurnya ini teman-teman bisa cek ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, jadi kita sekarang ini sudah sampai pada bulan Februari ini ya, persiapan observasi kelas. Ya, nanti Maret observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Banyak sekali yang menanyakan, Pak, kalau observasinya itu Februari bagaimana? Bisa saja Bapak Ibu ya, bisa, menurut saya pribadi bisa. Tetapi pastikan ya, kenapa dipilih Februari dengan alasan yang kuat. Karena apa? Karena di sini kan sudah jelas periodenya Maret. Ya, tapi saya menjawab secara sistem itu bisa. Atau teman-teman kalau mungkin takut ya, silahkan didesain jadwalnya Maret, pelaksanaannya Februari. Kita tahu bahwa di bulan Maret ini kan sudah masuk di bulan puasa ya. Atau mungkin teman-teman di bulan Maret ini
banyak agenda, banyak kegiatan, sehingga teman-teman mau mantapkan di bulan Februari ini juga boleh ya. Setelah Maret bagaimana? Bisa ya sampai Mei ya teman-teman ya ini ya. Nah, pelaksanaannya walaupun ini pelaksanaan tindak lanjut, kalau memang teman-teman sangat mendesak ya boleh saja teman-teman, tidak masalah ya. Itu yang pertama terkait dengan alur, teman-teman harus pahami baik-baik ini ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini terkait dengan observasinya. Silahkan bisa diklik cek langkah observasi. Dan di sini teman-teman sekalian, untuk observasinya teman-teman bisa dicek ya untuk rubrik observasinya ya. Cek rubrik observasi. Nah, di sini teman-teman, rubrik observasi ini akan sesuai dengan pilihan indikator yang teman-teman pilih kemarin saat menyusun RHK ya. Nah, kemarin kan ada 8 indikator. Nah, ini yang dipilih penerapan disiplin positif. Nah, di tempat teman-teman bisa saja berbeda. Bisa keteraturan kelas ya, atau mungkin bisa ya pokoknya selain disiplin positif lah, sangat terjadi kemungkinan bisa berbeda. Atau teman-teman bisa tulis di komen di bawah, siapa tahu ya ada teman-teman yang senasib seperjuangan dalam pemilihan indikator ya. Oke ya, itu ya. Dan di sini teman-teman rubriknya, jadi ini di sini sudah dijelaskan sebenarnya fokus perilaku yang diobservasi, sehingga teman-teman sudah jelas bahwa nanti teman-teman yang diobservasi itu adalah yang ini ya, fokusnya ini ya, 1, 2, 3 ini perilaku yang dianjurkan ya, yang dihindari ya, yang sesuai ada di sini ya. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas ya, perilaku yang dianjurkan. Kemudian yang tidak dianjurkan, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Nah, di sini kan ada 3 poin teman-teman ya. Sekali lagi ini penting sekali, mohon diperhatikan baik-baik ya, mohon diperhatikan baik-baik. Ini kan ada 3 ya untuk fokusnya. Tapi teman-teman perlu dipahami, jadi teman-teman nanti bisa memilih ya maksimal 3 ya. Nah, sebelum masuk ke situ teman-teman, di sini ada keterangan observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama ya. Tingkat upaya penerapan prinsip ya disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama ya. Jadi ini ya observasinya dinilai berhasil jika seperti ini teman-teman ya. Nah, tentu nanti teman-teman juga berbeda sesuai dengan indikatornya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, ini teman-teman sudah mulai masuk pada bagian pelaksanaan observasi ya. Nah, di sini ada beberapa bagian teman-teman ya. Pertama pelaksanaan, dan yang kedua adalah tindak lanjut observasi. Nah, nanti teman-teman fokus ke yang isi dokumen ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena isi dokumen ini adalah tugas kita sebagai guru, yang ini nanti tugas dari kepala sekolah, dan ini tugas kita lagi. Ya, begitu. Nah, dan nanti dilanjutkan lagi, dan seterusnya. Nanti saya akan spill nanti ya, teknis lebih lanjutnya ya. Nah, di sini kita langsung mulai isi dokumen, teman-teman. Nah, setelah diisi dokumen, teman-teman ya bisa perhatikan baik-baik langkah ya. Jadi teman-teman wajib diskusi dengan atasan terlebih dahulu ya. Jadi diskusinya bagaimana? Jadi teman-teman pastikan sudah ngobrol dengan kepala sekolah ya, diskusi terkait dengan rubrik atau indikator ya. Termasuk bagaimana nanti teman-teman memilih jadwalnya ya, kapan akan dilakukan observasi. Ya intinya teman-teman ada komunikasi lah dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya sibuk ya bisa WA ya, kalau sangat sibuk, tapi tidaklah. Saya yakin tidak sesibuk itu, pasti ada waktu ya. Disempatkan sebentar saja ngobrol saja ya terkait dengan hal-hal yang sekiranya sangat penting ini ya, terkait dengan persiapan ini ya, dan juga nanti setelah siap baru diobservasi ya. Di sini rubriknya teman-teman sudah saya spill tadi ya, ini untuk rubrik disiplin positif ya. Nah teman-teman jika tertarik untuk rubrik-rubrik indikator yang lainnya ya, ini kan indikator disiplin positif. Nah kalau teman-teman tertarik dengan indikator yang lainnya ya, boleh DM ke Instagram saya ya, nanti saya kirim ya, saya akan kirim rubrik indikator yang mungkin teman-teman
Nah, terkait rubrik ini teman-teman, pasti teman-teman nanti bisa langsung cek di dalamnya ya, bisa langsung cek masing-masing teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin bingung, ragu, bisa tanya langsung ke saya ya, tapi tanyanya lewat Instagram saja, bisa DM langsung, nanti saya respon ya. Karena kalau di DM itu langsung jelas, teman-teman bisa sertakan foto ya. Tapi kalau di komen di YouTube itu kan agak susah, tidak ada foto, jadi kadang saya agak susah untuk menjawab sesuai dengan konteks atau sesuai dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ya. Nah, di sini kita lanjut teman-teman ya. Saya anggap teman-teman sudah pahami rubriknya ya. Setelah dipahami rubriknya, teman-teman silahkan bisa masuk pada tahapan berikutnya, yakni teman-teman ini dia, pahami baik-baik. Jadi perilaku spesifik yang ingin dipelajari oleh teman-teman pada observasi kelas. Di sini teman-teman ada maksimal 3. Mana tiganya? Ya ini. 1, 2, 3. Nah, kalau kita pilih semua berarti ini maksimal ya. Kalau tidak kuat 3 bagaimana? Ya boleh ya. Kan jelas maksimalnya 3. Mau 1 saja juga boleh ya. Dan ini target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi ya. Jadi ini 1, 2, 3, nanti tentu rubriknya ini tadi 1, 2, 3 ya. Nah, cocok ya 1, 2, 3 ini. Teman-teman kalau misalkan milihnya yang satu, ya ini fokusnya. Perilaku yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ini. Kalau milih yang ketiga ini ya. Kemudian kalau milih semuanya, ya berarti semuanya ini teman-teman, perilaku yang dianjurkan dan yang dihindari harus dipelajari semuanya ya. Oke, gitu ya. Nah, di sini saya contohkan, saya pilih yang ini saja ya, terkait dengan restitusi misalkan ini ya. Nah, jadi teman-teman pahami baik-baik, dan ini termasuk poin yang harus didiskusikan dengan kepala sekolah teman-teman ya. Ini harus didiskusikan dengan baik-baik tentunya ya. Nah, ini setelah teman-teman pilih, yakin mantep dengan pilihannya ya, silahkan bisa dilanjut upaya apa yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi teman-teman itu diberi kesempatan untuk sebuah upaya ya, untuk melakukan sebuah upaya mempelajari target perilaku. Target perilakunya apa? Target perilakunya adalah ini tadi yang dipilih. Ya, misalkan teman-teman pilih ya berarti upayanya apa? Kalau milih ini berarti upayanya apa ini? Ya, terkait dengan ini. Konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya ya. Nah, di sini maka saya akan mempelajari apa? Mempelajari topik. Nah, topik pelatihan mandiri di PMM, disiplin positif misalkan ya. Positif. Contoh ya. Kemudian yang kedua, saya akan mempelajari terkait dengan restitusi ini ya. Restitusi atau biasanya itu dikenal dengan segitiga restitusi ya, itu. Nah, silakan dibuat ya, untuk upaya ini disesuaikan dengan target perilaku yang teman-teman sudah pilih ya. Dan upayanya apa ya, disesuaikan saja dengan teman-teman terkait dengan kebutuhannya, kekurangannya, dan tentu connect ya dengan yang mau teman-teman menjadi targetnya ya. Nah, jadi teman-teman tidak bisa ya, tidak pas kalau misalkan teman-teman asal ikut kegiatan sembarangan ya, dalam arti kalau mau benar-benar fokus ya. Contohnya ini ya, terkait dengan restitusi disiplin positif, tapi teman-teman ternyata waktunya atau kegiatannya lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak cocok dengan ini ya. Contoh, malah bahas terkait dengan bagaimana penggunaan video pembelajaran misalkan ya, atau bagaimana memanfaatkan aplikasi AI misalkan ya. Nah, yang paling pas adalah ini ya. Makanya teman-teman terkait dengan RHK-nya nanti juga ada koneksinya yang nanti kita akan spill lagi ya. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah membuat upaya yang ingin dipelajari. Kalau teman-teman bingung bisa mengikuti ini ya, atau bisa ditambahkan lagi misalkan ya, mencari referensi praktik baik terkait dengan disiplin
positif. Nah, ini lebih fokus ke segitiga restitusi ya. Di PMM ataupun media online. Nah, media online kan bisa YouTube, ya bisa Facebook, TikTok, Instagram, kan banyak ya. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah beres ya. Nah, ini kalau sudah, teman-teman lanjut ke observasi ya. Nah, di sini ditegaskan lagi diskusi dengan atasan ya. Nah, itu ya. Nah, silakan kalau sudah diskusi kapan observasinya, silakan dimasukkan di sini. Misalkan di bulan Maret ya, saya anggap contoh tanggal 1 Maret di sini. Nah, setelah itu teman-teman ya bisa lanjut untuk jenjangnya apa, kelasnya berapa, dan mapelnya apa, bisa ditulis di sini ya. Nah, sebagai contoh saja ya, mapel saya Penjas ya, dan di sini ada catatan lain opsional, boleh diisi, boleh tidak ya. Kalau mau diisi, ini contohnya jam observasi ya, atau catatan lain dan sebagainya ya. Contohnya ya kita kasih masuk jam saja ya. Mohon diobservasi pukul 07.15 sampai dengan 09.30 misalkan ya. Seperti itu. Di lab olahraga. Nah, misalkan ini ya. Ini catatan opsional saja teman-teman, bisa dikembangkan. Nah, yang berikut teman-teman, RPP. Nah, banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan RPP ini yang diunggah itu yang mana, Pak? Apakah RPP semuanya? Ataukah bagian saja? Ataukah seperti apa? Nah, yang benar teman-teman adalah RPP yang akan nanti teman-teman ajarkan di jam ini, tanggal ini. Begitu ya. Jadi tidak semua RPP ya teman-teman ya. Karena ini adalah lebih ke pengelolaan kinerja atau observasi terkait dengan mapel pembelajaran yang terjadi pada saat jam atau waktu ini, bukan untuk keperluan administrasi ya. Jadi itu harus dipahami teman-teman ya. Dan ini teman-teman juga opsional ya. Misalkan teman-teman mau mengasihkan langsung, mungkin ada hard copy-nya, sudah ada file langsung ya. Jadi teman-teman mau membagikan, jadi sudah ada print out-nya, teman-teman sudah print, boleh saja dibagikan langsung ya, kasih dibagikan, diberikan langsung ke kepala sekolah itu juga boleh ya. Jadi langsung disodorkan, ditaruh di mejanya, Pak, Bu, ini RPP saya, itu juga boleh. Kenapa? Ya karena di sini sudah jelas opsional, boleh diisi boleh tidak. Misalkan teman-teman mau diisi, juga boleh diunggah, kemudian cari dokumennya dalam bentuk PDF ya. Nah, cari PDF-nya ini misalnya. Nah, nanti kalau sudah akan terupload seperti ini teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman mau mengambil dari bukti karya, itu juga bisa ya. Mau ngambil dari bukti karya itu juga bisa. Yang terpenting teman-teman ya, saya edit ya. Nah, ambil dari bukti karya, syaratnya teman-teman harus sudah ada bukti karya di PMM ya. Bukti karyanya juga harus RPP, bukan bukti karya yang lain ya. Oke, itu saya tutup. Nah, saya anggap ini teman-teman sudah ya. Dan di sini saya akan tidak bisa hapus ya. Nah, kalau sudah diupload sudah ya. Nah, kita klik kumpulkan. Tapi kalau teman-teman masih ragu, bisa klik simpan draft. Nah, kalau disimpan berarti nanti ini isiannya akan tersimpan teman-teman ya. Akan tersimpan dan teman-teman bisa lanjutkan lagi di lain waktu misalkan ya. Nah, atau misalkan mau merevisi juga bisa. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah fix, sudah yakin, silahkan bisa diklik kumpulkan. Cek ulang atau kumpulkan, kumpulkan. Nah, sekali lagi, pastikan mengklik kumpulkan kalau sudah mantap yakin ya. Dan ini tampilan kalau sudah dikumpulkan. Nah, kalau sudah dikumpulkan, maka yang di sini sudah selesai, sudah centang hijau. Dan di sini terbuka. Dan kita masuk pada di sini ya. Dan kita bisa klik cek rincian. Dan kita di sini hanya bisa melihat ya. Karena apa? Karena ini selanjutnya adalah tugas dari atasan untuk mengobservasi sesuai tanggalnya ini. Ya. Begitu, teman-teman. Nah, saya akan kembali lagi di sini.
Nah, sekarang di sini saya akan memenuhi janji saya tadi. Saya akan menyepil ya, menyepil tampilan di kepala sekolah ya untuk menilai atau mengobservasi tampilannya nanti seperti apa ya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, boleh tulis di komen ya kira-kira bagaimana atau kesan pesan teman-teman terkait dengan sesi ini atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh tulis di komentar dulu ya. Baik, kalau sudah maka saya akan lanjutkan kembali dan di sini saya sudah menyiapkan akun kepala sekolah ya. Ini akun demo teman-teman ya. Saya disclaimer dulu, ini akun demo. Jadi teman-teman untuk memberikan atau memberikan edukasi pada teman-teman sekalian ya yang tentu penasaran dan intinya ingin mempermudah menyukseskan dalam proses pengelolaan kinerja ini ya. Nah, di sini saya menggunakan akun demo dan saya sebagai kepala sekolah sekarang ya, walaupun saya bukan kepala sekolah saat ini ya. Jadi saya demo saja ini ya. Ini lakukan penilaian, nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian. Setelah itu nanti teman-teman kepala sekolah akan cek daftar gurunya. Nah, nanti bisa dilihat ya dari gurunya yang mengajukan tadi ya tinggal dinilai ya. Nah, contohnya guru yang tadi ini saya nilai. Nah, setelah itu teman-teman ya nanti kita bisa lihat di sini ya gurunya, identitasnya, mapelnya ya lengkap di sini dan kita klik observasi nilai di sini. Nah, setelah itu teman-teman, nah kita lanjut untuk observasi, cek rincian. Nah, inilah dia tampilan dari kepala sekolah untuk mengobservasi teman-teman. Nah, jadi dari rubrik observasi yang tersedia tadi, ya, jadi kepala sekolah akan melihat, ya, sesuai dengan rubrik yang ada tadi. Nah, di sini contoh, guru melakukan refleksi di dalam kelas. Nah, tinggal dilihat di sini, ya, belum dilakukan atau dilakukan belum efektif, dilakukan dan efektif. Contohnya dilakukan tapi belum efektif. Nah, kepala sekolah juga memberikan catatan, ya, perilaku guru yang mendukung penilaian. Jadi kenapa menjawab seperti ini? Ya, perilakunya apa atau respon muridnya apa yang mendukung kepala sekolah dalam memberikan nilai ini. Maka saya berikan contoh di sini. Ya, saya berikan catatan terkait dengan refleksi. Refleksi sudah dijalankan, namun ada beberapa murid yang belum melakukan dengan baik. Nah, sebagai contoh saja ya. Nah, sama ini. Yang kedua juga penguasaan positif ya terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas ya dilakukan tapi belum efektif ya. Nah, di sini ditunjukkan ya kesepakatan kelas kurang nampak dalam kegiatan awal pembelajaran. Nah, sebagai contoh ya. Kemudian yang ketiga ini guru memfasilitasi murid dalam menyadari konsekuensi dan seterusnya. Dilakukan dan belum efektif ya. Misal masih ada murid yang melanggar. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya ya. Nah, ini sudah. Kemudian rekomendasi apa bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Ya. Nah, saya disclaimer teman-teman ya. Jadi ini kan ada 3. Ya, kalau kita lihat 3 ini, ya guru melakukan refleksi di dalam kelas, penguatan positif mendukung kesepakatan kelas, ya, dan memfasilitasi untuk menyadari konsekuensi dan melanggarnya. Kalau kita lihat ini kan 3 lengkap teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat tadi di sini, ya, untuk fokusnya, ya, kan dipilih 1. Nah, itulah teman-teman kenapa alasan kuat guru harus diskusi dengan kepala sekolah. Nah, secara otomatis kepala sekolah nanti akan mengamati lebih fokus pada poin yang di sini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, jadi tetap yang ini tetap dinilai tapi bukan menjadi fokus sesuai dengan kesepakatan ini. Ya, kesepakatan dari guru dan kepala sekolah yang target fokus yang observasi kan hanya 1 saja tadi, ya. Nah, itu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya terus ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi rekomendasi bagi guru agar praktik kinerjanya baik ya. Apa rekomendasinya? Silakan mencari pelatihan atau praktik baik
terkait restitusi. Nah, rekomendasi pertama. Kedua, belajar mandiri di PMM, topik disiplin positif. Nah, gini ya. Nah, kemudian rekomendasi berikutnya ya bisa kita arahkan mengikuti kegiatan online, belajar mandiri, mencari praktik baik. Nah, ini sekali lagi ini yang nanti menjadi tugas kepala sekolah ya, dan ini sekali lagi hanya akun demo ya, jadi akun demo saja. Jadi mohon jangan terlalu dijadikan pusing ya, karena ini sebagai demonstrasi untuk memberikan gambaran. Nah, ini kalau kepala sekolah sudah selesai untuk melakukan observasi, maka bisa diklik kumpulkan, atau kalau belum bisa diklik simpan ya. Begitu teman-teman. Nah, jadi dengan pelaksanaan observasi seperti ini sangat sederhana teman-teman ya. Jadi sekali lagi sangat-sangat sederhana. Tidak perlu ribet-ribet cari rubrik ini itu. Kalau dirasa itu repot, ya sudah tidak usah ya, tidak perlu. Ya, karena apa? Karena tadi di dalam aplikasi PMM ini ya, itu sudah jelas ada di sini dan kita cukup mengerjakan ini. Ya, mengerjakan ini dan selesai. Simple, sederhana teman-teman. Sepakat tidak? Boleh tulis di komen ya. Kecuali mungkin daerah teman-teman atau sekolah teman-teman itu memang blank spot atau tidak ada jaringan ya, itu bisa membuat rubrik ya. Rubriknya bagaimana? Rubriknya ya disesuaikan saja biar lebih efisien, lebih cepat ya. Bisa cari tempat online sebentar ya, bisa ke bukit, ke gunung, atau ke yang ada jaringan ya intinya. Setelah itu tinggal dicatat saja poin-poin pentingnya ada di sini ya. Dicatat poin-poin pentingnya ini yang akan diobservasi ya. Nah, terkait dengan pertanyaan ini dan kolom catatan ya, saya rasa ini pakai kertas juga bisa ya, kertas manual itu bisa ya, dan tidak ada keharusan ini nanti harus diupload ya, tidak ada ya, jangan khawatir. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah isi kan langsung tersimpan di PMM ya, gitu. Kalau sudah kita klik kumpulkan ya, kumpulkan, selesai. Nah, jadi sekarang kondisinya guru sudah melakukan persiapan ya, kemudian diobservasi, kepala sekolah juga sudah mengobservasi ya. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Kondisinya tentu di tempat guru ya, di akun guru lagi ini akan berubah teman-teman ya, akan berubah statusnya. Nah, sekarang sudah 50% ini, kita cek lagi. Nah, sekarang ini sudah dilakukan, maka di sini sudah terbuka. Kita bisa mengisi dokumen tindak lanjut, isi dokumen. Nah, ini seperti janji saya di awal tadi ya, saya spill ya, terkait dengan tindak lanjut ini. Nah, ini saya mau nyepil ya teman-teman, terkait dengan dokumen tindak lanjut ketika teman-teman sudah selesai observasi ya. Ini saya mau spill sederhana terkait dengan isi dokumen dan tindak lanjut atau hal yang dilakukan setelah observasi atau pasca observasi. Nah, kita isi dokumen. Setelah itu di sini teman-teman nanti bisa dilihat kembali fokus perilakunya ya. Kemudian nilai dari atasan ya, nilai yang dinilai dari kepala sekolah tadi, kemudian catatannya ya. Nah, walaupun ini tampil 3 tapi tetap fokus ya pada yang dipilih tadi ya, yang dipilih. Kalau teman-teman milih satu saja ya ini fokusnya ya, gitu. Tapi kalau dipilih semua ya ini berarti semua menjadi fokusnya gitu. Nah, kalau sudah rekomendasi dari atasan ini dibaca, silakan mencari pelatihan praktik baik dan seterusnya sesuai dengan yang diberikan oleh kepala sekolah tadi. Nah, ini yang menjadi tugas teman-teman sekalian untuk dilaksanakan rekomendasinya ini tentunya ya. Nah, dari rekomendasi ini kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita bisa mengisi formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ya. Nah, setelah kita tadi diobservasi ya, mendapatkan nilai tadi ya.
Maka kita lanjutkan dengan tindak lanjut observasi kelas. Ya. Nah, tindak lanjutnya apa? Pertama, tantangan yang hadapi untuk melakukan praktik kinerja dilakukan selama observasi kelas. Nah, tantangannya apa? Ya, tantangannya, contohnya, ya, saya mengalami kendala dalam penerapan kesepakatan kelas karena murid yang memiliki karakteristik yang berbeda dan dinamis, ya, contohnya, ya. Nah, jadi karakternya murid misalkan menjadi tantangan, ya, pada teman-teman sekalian, dan ini jangan terlalu fokus pada kontennya, ya, ini hanya contoh, ya. Nah, ini refleksi, kita merefleksikan diri teman-teman terkait dengan yang sudah kita observasi, ya. Atau mungkin saya masih kesulitan dalam menerapkan kesepakatan kelas. Nah, kemudian saya belum maksimal dalam belajar materi kesepakatan kelas. Nah, contohnya gini, ya, kita refleksi, ya. Pada kuncinya kita ini seperti mengakulah kekurangan kita itu apa, ya, mengaku, menyadari, menjawab secara jujur. Yang sudah kita praktikan, yang sudah kita terapkan, ada sesuatu yang kurang, ya. Nah, ini sebenarnya juga ada panduan, ya, kesulitan apa, aspek apa, ya, perubahan praktik apa agar berdampak pada pembelajaran, ya. Teman-teman juga bisa langsung menjawab pertanyaan ini juga bisa, ya. Nah, sebagai contoh, kalau ini tadi saya menjawab langsung, teman-teman juga bisa menggunakan instrumen pertanyaan ini untuk membantu. Nah, kesulitan apa? Silakan dijawab, ya. Aspek apa? Dijawab. Perubahan praktik apa? Dijawab. Dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah, ya. Nah, saya kembali. Nah, ini kalau sudah, maka nanti kita dapat pilihan belajar dari PMM, ya. Dan ini, ya, tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja kita, ya, kita refleksi diri juga. Selain kita mengisi mengakui, jadi kita juga memilih, ya, memilih tindak lanjut, ya, berdasarkan per dirjen. Dan ini juga harus nanti connect dengan rekomendasi dari kepala sekolah, ya. Nah, sekali lagi, ini tindak lanjutnya, ya, selain refleksi juga harus connect dengan rekomendasi dari kepala sekolah tadi, ya. Nah, ini kita pilih pengelolaan kelas, ya, pilih pelatihan modul mandiri, ya, ini. Kemudian pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, nah, kita pilih, ya, restitusi misalnya, ya. Kemudian ini misalnya memahami belajar diri, ya, atau misalkan satu saja begini, ya. Kemudian kapan dilakukannya, ya, dilakukannya di bulan Mei misalnya. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan, ya, sumber daya, ya, atau penyediaan pembelian alat dukung pembelajaran, ya. Dan yang berikutnya adalah tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja. Nah, jadi tujuannya apa yang Bapak Ibu lakukan ini, ya? Nah, tujuannya agar saya bisa lebih memahami dan melakukan praktik baik penerapan restitusi. Nah, seperti contoh ini, ya. Kemudian upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, ya, upaya tindak lanjutnya apa? Ya, diskusi dengan teman guru di sekolah yang sudah menjadi guru penggerak, karena di materi guru penggerak itu ada materi disiplin positif, teman-teman, ada, ya. Jadi salah satunya ini nanti bisa dikembangkan, teman-teman, ya. Kapan akan dilakukan tindak lanjutnya, ya, bisa diisi Mei juga misal, ya, dukungannya apa, penyediaan, ya. Dan kalau sudah,
bisa diklik kumpulkan ya. Jadi ini kita sebagai guru ya, saya review lagi sekali lagi. Setelah diobservasi, kita harus refleksi. Nah, setelah refleksi, kita juga ada tindak lanjutnya, belajar mandiri atau mempelajari materi topik materi tertentu ya. Dan pilihan belajar lainnya ini juga kita bisa lengkapi ya. Kalau sudah, kita klik kumpulkan ya. Nah, kalau sudah, maka ini sudah centang hijau, dan setelah itu ya lakukan tindak lanjut. Nah, teman-teman, ya tindak lanjut ini ya tentu nanti akan berkesinambungan ya. Pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya, dan nanti kalau ini sudah selesai atau tindak lanjut observasinya sudah beres, dibuka waktunya, nanti teman-teman bisa mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini hanya spill ya, nanti saya akan tunjukkan di seri-seri atau kegiatan berbagi di kegiatan berikutnya ya. Jadi seperti itu teman-teman, gambaran secara lengkap sekaligus bonus ya, spill pasca observasi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan teman-teman bisa langsung action praktek sesuai dengan efisiensi, sesuai dengan urgensi yang teman-teman benar-benar menjadi target fokusnya ya. Dan silahkan bisa lanjut diskusi di kolom komentar. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa juga langsung tanyakan di komen, atau langsung kalau mendadak darurat pengen cepat direspon bisa langsung lewat Instagram ya, biar cepat ya. Di Instagram biasanya saya langsung muncul notifikasinya, langsung enak dibalas biasanya. Dan silahkan bisa klik tombol subscribe di sini biar selalu dapat notifikasi update terbaru dari channel ini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya atau sesi-sesi berbagi berikutnya. Saya Ali Zainal, terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.